Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Hadis Bulughul Maram ke-26 masih dalam babun najasati wa izalatuha. Wa 'an Aisyah radhiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بالظفر من ثوبه. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dari ibunda kita, ibunda kaum muslimin yang banyak meriwayatkan hadis, seorang perempuan yang disucikan oleh Allah di dalam surah An-Nur, 10 ayat surah An-Nur. Maka kata para ulama, di antaranya riwayat Imam Malik, siapa yang mencaci Abu Bakar maka dia harus dijilid, harus dicambuk. Dan siapa yang mencaci Aisyah maka dia harus dibunuh. Tentu tidak bisa kita mengambil teks secara ibarat ini secara tekstual. Tentu ada bukti kesaksian yang harus dipenuhi dengan hakim ya, ketika kalau memang berlaku hukum Islam ini. Karena Allah SWT telah melepaskannya atau membelanya dari tuduhan yang kisah haditsul ifki itu di surah An-Nur ayat 10. Para ulama kita, ulama Ahlus-Sunnah, Ibnu Katsir, Nawawi, ulama sebelumnya, Ibnu Salah, semua sahabat adalah ulul. Walaupun terjadi perselisihan di antara mereka, hendaklah kita menahan lidah ini, dan Allah telah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Aisyah yang dikuburkan di Baqi', ramai disalatkan oleh para sahabat, Abu Hurairah, Ibnu Umar pada zaman Khalifah Marwan di Madinah. Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah binti Siddiq, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membasuh pakaian yang telah terkena air mani karena junub, lalu pergi menunaikan salat dengan pakaian tersebut. Ketika itu saya masih melihat basah bekas basuhan itu. Aisyah mengatakan beliau melihat Rasulullah membersihkan sendiri pakaian yang kena mani dengan air. Kemudian Aisyah melihat sendiri di pakaian tersebut masih ada bekas basuhan mani tersebut. Kemudian beliau juga bercerita bahwasanya saya mengerik, menggosok bekas mani di pakaian Rasulullah. Kemudian Rasulullah salat di pakaian itu. Di lain waktu, saya sungguh pernah mengerik pakaian mengerik mani kering dengan kuku-kuku dari pakaian beliau. Maka dari sinilah para ulama kita berbeda pendapat sesuai dengan hadis ini terdapat dalam bab najis, apakah dia termasuk najis atau tidak. Yang pertama kita lihat pendapat Imam Malik rahmatullah alaih, mengatakan, dan orang yang setuju dengan beliau, satu riwayat dari Imam Ahmad, namun yang lebih kuat adalah riwayat Imam Ahmad mengatakan mani adalah suci. Dari pendapat yang pertama ini mengatakan ini menunjukkan bahwa dia adalah najis. Ketika Rasulullah membersihkannya, menyucikannya dengan air, ini menunjukkan bahwa dia adalah najis. Begitu juga dikeluarkan Al-Quran juga mengatakan alam nakhta'u billahi minasyaitonir rajim alam nakhluqukum min ma'in mahin.
Baik. Jika dia mengatakan konsekuensi ini, dia mengatakan bahwa mani adalah najis, maka dia wajib dibasuh. Baik. Jika kemudian ditambah lagi secara logika, secara akli, secara nakli, ini ada aklinya. Beginilah para ulama kita secara nakal. Jadi mereka itu seolah ya Allah alam, saya melihat memang mereka tidak membawa perasaan-perasaan, rasanya tidak mungkin, rasanya tidak. Kalaulah jelas dalil naklinya, cara mereka mengambil hukum dari Al-Quran, dari hadis, kemudian secara akal juga. Akalnya begini, maksudnya akalnya bukan logika sembarangan, tapi mereka melihat akal itu masih ada kaitannya dengan hukum syarak secara umum. Contohnya di sini, jikalau dia bukan najis, mengapa Rasulullah membersihkannya dengan air? Ya. Kalau sedangkan membersihkan dengan air kalau dia tidak najis, kan hanya menyia-nyiakan harta saja, mubazir istilahnya. Nah, ini salah satu cara berpikir ya, logika Imam Malik, dan harus setuju dengan beliau rahimahullah alaihim, rahmatullah alaihim. Kemudian Imam Abu Hanifah menggabungkan antara dua hadis ini, perbuatan Rasulullah dan perbuatan Aisyah, karena tidak mungkinlah apa yang dilakukan Aisyah ini melainkan sudah disetujui oleh Rasulullah, maka ini juga termasuk sunnah. Jika dia basah maka dia harus cuci, tetapi dia sudah kering maka harus dikering. Nah, sesuai dengan teks hadis ini. Jadi dia mengamalkan hadis di Jam'u Taufik ini, dia amalkan semua ini berdasarkan kondisi. Kemudian dalam mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad yang kuat mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad karramna bani Adam. Sungguh benar-benar kami telah muliakan Bani Adam. Ini menunjukkan bahwasanya Bani Adam tercipta dari yang suci. Ditambah lagi dengan hadis ini, ketika Aisyah mengerik pakaian yang sudah kering, ini menunjukkan bahwasanya mani adalah suci. Jika dia najis, tentu Rasulullah akan mubadarah, akan cepat-cepat untuk menyuruh Aisyah atau dia sendiri yang akan membersihkannya. Yang kedua. Yang ketiga, jadi alasan pembersihan di sini adalah istihbab, karena Rasulullah ingin salat dia maka harus dibersihkan. Oke. Begitu juga di syarah hadis kitab apa itu dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Bassam, beliau menukil perkataan Imam Az-Zarkashi, maksudnya ya di akhirnya itu ada beliau mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah juga mengatakan mani adalah suci. Jadi di sini adalah kadangkala Aisyah mengerik, ya, kadangkala Rasulullah menyucikannya, kadangkala dia dikerik atau digosok. Dari hadis ini juga wallahu alam, ya, tentu kita yang belajar dari kecil Imam Syafi'i di Indonesia atau dimanapun, silakan mengikut pendapat para ulama ini dengan hujah yang sama-sama kuat. Ya, kalau kita melihat ya hujah para ulama, saya cenderung kepada mengatakan bahwa adalah suci. Ya, walaupun karramna bani Adam tadi. Jadi taratan dia digosok, taratan dia dikerik. Inilah maka dapatlah kesimpulan bahwasanya yang keluar dari tubuh manusia ini seperti ada yang suci secara mutlak ijma ulama, seperti nangis, air mata suci, keringat, dahak, ingus, ini adalah suci. Kemudian yang kedua, yang najis secara mutlak ijma ulama adalah air kencing, BAB gitu ya, apalagi dan muntah yang dari lambung. Kemudian yang ketiga adalah yang ini,
yaitu khilaf di antara para ulama, ada niza' di sini. Yang terakhir bahwasanya dari sini juga lah mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya cara mensuci najis itu bukan bukan satu-satunya cara menghilangkan najis adalah dengan air. Bisa dengan benda yang cair dan bisa juga dengan benda yang bisa menghilangkan rasa bau dan warnanya. Sesuai di sini Rasulullah Aisyah melakukan laqad kuntu ahuku ya bisa bizufri, dengan kuku. Ini menunjukkan bukan hanya dengan air saja. Dan inilah dikuatkan oleh para ulama, di antaranya Nuruddin Aitir dalam syarah hadis ini juga. Tentu ini memudahkan di kalangan umat Islam bahwa secara mensucikan najis itu bukan hanya dengan air. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wasallam.